Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, lahirnya meregang nyawa, robek kulitnya. Kalian laki-laki kalau mau tahu rasanya melahirkan, telan mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Aku kalau kuceritakan nanti macam mana sakitnya melahirkan ini, nggak percaya orang ini. Alah macam pernah aja Ustadz gitu orang. Itulah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, lemah di atas lemah, sudah lemah, lemah lagi. Itulah yang tak bisa ditafsirkan. Ahli tafsir siapapun tak bisa sanggup menjelaskan ayat lemah di atas lemah. Tapi ibu-ibu, kakak-kakak bisa menjelaskan itu. Adik-adik, jangan kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini mudah. Ini banyak sekarang, aku kalau udah menengok anak-anak melawan, memang naik setanku memang. Kalau udah nampak aku anak-anak melawan maknya, saya ini orangnya lembut bu. Ngomong aja ini keras, tapi hati saya ini lembut orang. Kalau udah nampak saya ada anak melawan, oh itu mau kupukulkan ini ke tiang mangga ini. Iya, kau pikir kau keluar ke dunia ini enak? Ini banyak anak-anak sekarang ini dipikirnya dia lahir ke dunia ini macam bersin aja, asin lahir. Meregang nyawa mereka, nyawa taruhannya. Kalau tak hidup, mati. Antara hidup dan mati. Bukan enak mengeluarkan kalian ke dunia ini. Begitu sakitnya setelah keluar dunia, datang bidan. Datang bidan menggendongkan anak, dipeluk ibu. Ibunya tersenyum atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit kok senyum? Hilang sakitnya karena cinta. Cinta itulah yang membuat rindu. Ustadz Somad, ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Tadi pagi tadi waktu sarapan di rumah Bang Udin, ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Maknya rindu tak sampai hati mengirim anak ke Mesir. Lama saya berpikir, aku kok diizinkan makku? 4 tahun aku di Mesir nggak pulang-pulang, 2 tahun di Maroko nggak pulang-pulang, berarti 6 tahun. Jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi. Terpikir itu di kepala saya. Saya tanya almarhumah mak saya dulu, mak, nggak rindu mak sama aku? Rindu kata dia, sayang aku sama kau. Aku anak pertama, adikku anak kedua. Kami cuma 2 orang adik beradik, dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami, bukan do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Cuma 2 orang. Dibiarkan mak saya pergi ke Mesir sana 5-6 tahun, ke Maroko baru pulang. Tak rindu mak sama aku? Rindu kata mak aku. Lalu gimana mak mengobati rindu sama aku? Ku cari anak tetangga yang hitam-hitam macam kau, ku bawa dia ke rumah, ku belikan baju, ku belikan kue, ku belikan kain, ku sapu kepalanya, terobati rinduku sama kau. Waktu emak rindu sama aku, tinggal emak cari orang yang mirip macam aku. Tapi sekarang aku rindu sama emak, belum dapatku lagi. Asal jumpaku emak-emak tua, ku cium tangannya. Yang tua aja, yang muda tidak. Ngamuk lakinya. Dulu mak, waktu aku menangis, kau letakkan aku di atas kasur tilam yang lembut. Tapi waktu kau meninggal, ku letakkan kau di atas tanah yang kasar. Dulu mak, waktu aku lahir, kau letakkan bantal lembut di bawah tengkukku biar tidur aku lelap. Waktu ku letakkan kau di jenazah, ku letakkan bulatan-bulatan tanah liat di atas tengkuk, pinggang dan kaki. Dulu waktu aku menangis, kau bukakan tali pengikat bedungku biar bisa kau ganti dengan bedung yang baru. Sekarang ku bukakan tali pengikat kain kafan.
Saya paling tidak mau cerita dua. Yang pertama cerita tentang ibu, yang kedua cerita tentang, saya sebetulnya di mana-mana saya mau cerita yang ketawa-ketawa aja, yang senyum-senyum aja. Tapi Bang Arif ini membuat judulnya yang tidak-tidak pula. Merindu tanpa dirimu lah kata dia. Paling tidak tahan cerita tentang ibu. Saya bangun masjid, nama masjidnya Masjid Hajjah Rohana. Di kampung Silau Laut, kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, saya buat namanya Yayasan Wakaf Pendidikan Hajjah Rohana Berbagi. Sekarang anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah emak. Setiap bulan saya buatkan paket sembako dari mulai beras, gula, minyak, kopi, teh, sarden, diikat 300 paket sejak meninggal tanggal 18 Maret sampai 2025 ini belum putus. Doakan supaya sampai terus menerus bisa. Di Riau kami buat lagi Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana dari TK, SD, SMP, aliyah sampai sekarang. Pas hari ini tanggal 1 Juni ulang tahun yang keempat masuk tahun kelima. Anak-anak kelas 2 aliyah. Setiap malam anak-anak mengaji. 25 orang gratis. Dari mana Ustadz biayai? Dari mana duit Ustadz? Semua hasil duit YouTube yang masuk ke channel Ustadz Abdul Somad Official itu seperak pun tak kuambil. Semuanya habis untuk gaji guru, untuk beli minyak, untuk beli air, untuk gaji karyawan, untuk security, habis. Itu pun hati tak pernah rasa puas. Kapanlah rindu itu hilang? Rindu itu, kalau ada orang mengatakan nanti dengan berjalannya waktu rindu kita akan hilang, orang yang bercakap begitu mungkin maknya belum mati. Rindu itu hilang nanti waktu kematian datang. Dulu saya takut sama mati. Setelah mak saya meninggal, bagi saya kalau mati, kalau ditanya orang, nanti kalau Ustaz mati gimana? Aku kalau mati jumpa aku sama makku. Singkat saja. Kalau mati macam mana? Kalau mati aku jumpa dengan orang-orang yang kurindu. Jumpa aku sama ayahku, jumpa aku dengan makku, jumpa aku dengan atukku, jumpa. Masalah anak dengan istri tinggal, tak mati pun tinggal juga. Boleh saya tanya sama ibu? Jangan tersinggung ya. Jangan marah ya. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Apa maksud cakap saya? Bini belum tentu mau ikut sama kita. Betul? Jangan terlalu sayang sama kawan. Ini sikit-sikit kawan, sikit-sikit kawan. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Bubur kacang hijau. Iya kan? Bukan berarti tak boleh berkawan. Saya berkawan. Tapi ingatlah kira-kira kawan yang membacakan. Ini kawan yang banyak menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Saudara yang dimuliakan Allah. Berkawan-berkawanlah. Kira-kira kawan yang bisa menolong kita, yang mengirimkan kita doa, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya kawan, kawan yang mengatakan ke kita, kapan kau sembahyang, kapan kau sholat, udah kau berzakat. Kalau dapat kawan baik model begini, jangan dikubur sebelum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merindu, apa judulnya? Tanpa dirimu. Kapanlah? Tadi Bang Arif cerita tentang mimpi dengan abah, dengan ayah. Kapanlah Ustaz mimpi terakhir? Mimpi saya terakhir lama. Selalu dibayang-bayangkan mukanya waktu mau tidur. Tak nampak. Mimpi tak bisa di-request ternyata. Malah jamaah yang mimpi. Datang jamaah ke saya. Ustaz, iya. Tadi malam aku mimpi datang dengan emak Hajjah Rohana. Terus nampakku dia berada di istana yang putih cantik. Oh,
Rumah dia di surga cantik Pak Ustadz. Jantung saya mendengar cakapnya itu. Kenapa? Karena hari itulah saya meletakkan batu pertama mendirikan masjid dia. Sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat untuk dia di surga. Belum selesai, baru saya letakkan batu pertama, langsung ada jamaah yang mimpi menengok emak saya punya istana putih cantik indah di surga. Tapi yang nampak malah jamaah, bukan saya. Kenapa di jamaah ditunjukkan? Karena kalau ditunjukkan Allah ke saya, khawatirnya nanti saya kemana-mana mengaku sudah jadi wali. Itu ternyata hikmahnya. Aku kemarin nampak kok emakku di surga, jangan-jangan aku ini wali. Dua gendangnya, kalau tak wali kelas, wali murid. Allah mau ngasih tahu saya, Abdul Somad, memang kau yang ceramah, memang kau yang kuliah, memang kau yang hafal hadis dan ayat, tapi masalah kebersihan hati, boleh jadi jamaah hatinya lebih bersih daripada kau Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini, la ilaha illallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi waktu kutanya? Emang nggak bisa diajak orang ini bersandiwara? Kupikir tetangga-tetangga Bang Arif ini bisa diajak bersandiwara. Rupanya jujur semua orangnya. Takutlah di pagar besi, takut dicakar orangnya aku. Yang kupikirkan sekarang ini waktu berputar ini kemanalah jalan balik kita nanti ini. Tadi kita masukkan di situ, polisi pun udah pada balik. Ada ibu polwan, Masya Allah, kalau membeli bakwan jangan dibeli dari tingkap. Kalau nampak kita ibu polwan, rasanya ingin selalu ditangkap. Tolong kalau mau mengupload nanti yang bagian itu diedit ya. Sampai mana tadi? Hilang pula bahanku. Bakwan ditangkap. Jadi jangan sampai ketika ibu pergi anak tidak rindu. Seorang ibu menunggu anaknya pulang sekolah, dibukanya pintu, keluar pagar menunggu anak. Tiba-tiba anaknya lari bukan ke dia tapi ke babysitter, ke pembantu, ke asisten rumah tangga. Dia udah siap-siap menyambut anak. Nang neng nang neng nang neng nang. Anaknya bukan lari ke dia tapi lari ke pembantu. Yang kukhawatirkan ayahnya balik. Abang, rupanya nauzubillah. Entah aku aja. Ibu ada kekhawatiran tidak? Airnya sama, kerannya sama, kompornya sama, termosnya sama, gelasnya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi kalau kalian yang mengaduknya, rasanya beda, besti. Walaupun kalian PNS, BUMN, pengusaha, orang kaya, bisniswoman, wanita karir, sempat-sempatkanlah kalian menengok nilai anak. Jangan sampai anak datang membawa lembaran, mama, nilai adik bagus ma, nilai adik bagus ma. Ini emak tetap sibuk juga scroll. Alas ribut kali kau dipoto, ada anak ribut kali. Anak tidak punya kenangan. Kenapa ibu tak buatkan teh untuk suami? Dia kan bisa, kan di dapur ada. Kita kan orang kaya, pembantu kita 10, pembantu 12 orang. Saking kan kayanya, ada satu orang khusus untuk mengorekkan telinga sebelah kiri aja. Kiri lain, kanan lain. Saking kan kayanya. Tapi ingat, tidak semua bisa dibayar dengan uang. Apa itu? Rasa. Bercerita tentang rasa. Maka jangan heran, nauzubillah, perselingkuhan terjadi. Suami lebih tertarik kepada pembantu daripada istri. Gara-gara apa? Dia yang melayani. Pas datang dia yang buka pintu, pas pergi dia yang tutup pintu, pas datang dia yang buatkan teh. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama. Ingat,
Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Hati-hati. Dari mana datangnya rindu? Dari mana datangnya cinta? Karena hubungan yang baik setiap hari. Rindu kepada ayah, rindu kepada emak, rindu kepada istri, rindu kepada suami. Ibu rindu tak dengan bapak? Bapak rindu sama ibu? Saya udah coba di beberapa pengajian, memang gak sama bunyi suaranya. Kenapa begitu? Memang laki-laki itu pada sifatnya malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sebetulnya mereka cinta, cuman laki-laki itu diam. Kalaupun dia menjawab, laki-laki, jangan paksa laki-laki untuk mengatakan jutaime, I love you, aku mencintaimu. Karena mereka menunjukkannya lewat bukti dan nyata, nomor rekening, transferan, gaji, tunjangan, uang tanduk, uang sundul, dan lain-lain, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, semuanya atas nama. Enggak tahu juga. Masalah laki-laki tidak mengungkapkan aku cinta padamu kepada istrinya, menurut lembaga survei di Indonesia, 90% laki-laki tidak menyatakan cintanya kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tak pernah mengatakan cinta, itu berarti dia termasuk yang 90% itu. Karena memang mereka tidak mengatakan itu ke istrinya, mereka mengatakannya ke istri orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merindu. Kenapa kau rindu kepada istrimu? Dialah teman bersusah Pak Ustadz. Dulu waktu kami cuman makan sepiring berdua, apa kata ibu? Bang, jangan makan haram ya bang, jangan korupsi ya bang, jangan riba ya bang. Sepiring berdua aku hidup, berlantai koran pun aku siap bang, tapi jangan lama-lama kali. Itu Pak Ustadz, istri saya itu dari nol kami Pak Ustadz. Kok bisa dari nol? Iya, karena dia dulu pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dalam hidup ini yang kita banyak ingat itu waktu senang atau waktu susah? Banyak kali yang menderita. Tapi kalau saya tengok dari senyumnya ini semua ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang ini, kalau saya tengok dari senyumnya, ini orang-orang yang bahagia dan tak punya masalah hidup. Dari mana Ustaz tahu? Nampak ketawanya itu, senyumnya itu lepas dan nggak ada kecemasan. Gitu. Kalau orang ada cemas, nggak bisa lepas gitu, tertahan ketawanya. Gitu. Ini menunjukkan bahagia dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga yang berutang.